Salah satu yang paling ormas yang paling besar di Jawa Barat adalah namanya Persatuan Umat Islam. Nah, hari ini kita hadirkan salah satu cicit pendirinya ya, Dr. Irfan Saukibek. Karena saya tahu PU ini ada dua markas besarnya ya, di Sukabumi tokohnya dan di Majalengka. Silakan Bang Irfan untuk memaparkannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid. Yang saya hormati Bang Dr. Muhammad Iqbal, Bang Dr. Dhanil Ansar Simanjuntak, Pak Kiai Dr. Holil Nafis dan juga Habib Idrus, serta Bapak Ibu para peserta webinar pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai cita-cita Indonesia yang kita harapkan, yang kita mimpikan, dan tentu itu semua terwujud tidak lepas dari peran generasi pendahulu kita. Dan tentu sebagai generasi yang bersyukur, maka apapun yang sudah dilakukan, perjuangan yang sudah dilakukan oleh para senior kita, para pendahulu kita, para tokoh-tokoh, para founding fathers negeri ini, itu adalah sesuatu yang patut untuk kita teladani, dan semangatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bersama-sama merealisasikannya dalam konteks kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa memang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Kiai Holil Nafis dan juga oleh Dhanil, bahwa peran strategis umat Islam ini sangat luar biasa. Bagaimana umat ini melakukan mobilisasi perlawanan bersenjata yang sangat heroik, banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang sangat heroik, yang itu adalah para pelakunya, itu adalah umat Islam, para tokohnya, para ulamanya. Kemudian juga bagaimana kemudian umat ini juga melakukan mobilisasi, ya, kekuatan politik, sosial, ekonomi, ya, sehingga warna gerakan kemerdekaan, terutama di awal abad 20 sampai akhirnya kita meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu sangat bervariasi dan beragam, dan semua inisiatornya antara lain yang sangat signifikan adalah umat Islam. Termasuk juga dalam konteks kekuatan diplomasi. Jangan lupa bahwa kemerdekaan ini juga membutuhkan pengakuan internasional. Dan kita juga melihat bagaimana peran umat Islam ini di dalam memastikan message kemerdekaan ke dunia internasional sehingga mendapatkan pengakuan yang luar biasa. Ini semua saya kira sangat strategis, ya, sangat penting, dan kita sebagai terutama generasi muda itu tidak boleh lupa terhadap perjuangan-perjuangan tersebut. Karena sejarah ini adalah kekayaan yang luar biasa. Dan kehilangan atau ketidaktahuan terhadap sejarah ini memang itu, kalau saya ibaratkan, itu mirip seperti orang yang amnesia. Bisa kita bayangkan betapa ruginya, ya, orang yang mengalami penyakit amnesia. Dia tidak tahu dari mana asal-usulnya, dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu siapa
latar belakang orang tuanya misalnya, dia tidak tahu siapa kakeknya, itu adalah great loss. Karena itu sejarah tidak boleh hilang dan akan menjadi great loss yang ini akan berpotensi mengganggu kita ke depan ketika kita generasi muda ini tidak memahami sejarah dengan baik. Nah, karena itu saya kira itu yang sangat penting sebagai satu pembelajaran, sebagai satu modal bahwa ternyata bangsa kita ini adalah bangsa yang punya kekuatan, asalkan kita bisa bersatu dan mengoptimalkan semua potensi-potensi kebaikan yang ada pada bangsa kita. Next. Nah, ini kami sedikit memperkenalkan ya, bahwa PU ini alhamdulillah termasuk ormas Islam yang terbesar untuk di Jawa Barat ya khususnya. Ini didirikan oleh dua orang ulama yang kebetulan keduanya juga dua-duanya adalah anggota dari 67 orang anggota BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, dan dalam perjuangannya keduanya juga banyak melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya sangat strategis dan membawa berbagai hal perubahan yang signifikan dalam konteks bangsa kita ya, terutama misalnya dalam konteks pergerakan nasional di wilayah Jawa Barat. Ya, misalnya sebagai contoh yang sebelah kiri itu foto Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini sudah juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional di zaman pemerintahan SBY, di mana beliau banyak berkiprah ya dalam konteks membangun Perserikatan Ulama Indonesia atau Persatuan Umat Islam ya, di mana pada tahun beliau lahir sekitar 1800-an, 1800 berapa nih? Sebentar. 1800 akhir abad 18 kira-kira begitu gampangnya ya, akhir abad 19, mohon maaf, 1800 berarti abad 19. Kemudian beliau belajar di Mekah ya, beliau belajar di Mekah, beliau berguru ke sejumlah ulama besar termasuk tadi yang sudah disebut oleh Kiai Khalil Nafis seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, dan beliau pernah juga menjadi imam di Masjidil Haram ya, dan kembalinya ke tanah air pada tahun 1912 beliau mendirikan Hayatul Qulub, satu lembaga yang bergerak tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang perekonomian ya. Karena itu dalam gerakan Hayatul Qulub ini para anggotanya itu bukan hanya dari kalangan santri dan guru serta para kiai, juga termasuk para petani dan pedagang. Namun demikian ada satu peristiwa tahun di Majalengka tahun 1915 di mana pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menuduh lembaga ini untuk kemudian terlibat dalam peristiwa kerusuhan ya, penyerangan tokoh-tokoh milik yang lain yang pada saat itu banyak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, sehingga akhirnya dibubarkan. Tetapi pembubaran itu tidak kemudian membuat beliau kehilangan gagasan ya, karena cita-cita untuk memajukan masyarakat, maka beliau kemudian mengembangkan lembaga pendidikan yang diberi nama Jam'iyah Al-I'anah Al-Muta'allimin ya. Nah, ini wilayahnya di Majalengka, dan kemudian lembaga ini juga mendapatkan dukungan dari host Cokro Aminoto yang akhirnya kemudian nanti dikembangkan menjadi Perserikatan Ulama yang nanti ujungnya dikenal dengan istilah Perserikatan Ulama Indonesia, yang institusi ini kemudian aktif bergerak ya sampai dengan masa-masa sebelum kemerdekaan. Jadi kalau saya ceritakan memang akan panjang, tapi intinya adalah baik Kiai Abdul Halim maupun juga Kiai Ahmad Sanusi ya, itu memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara, dan itu termasuk juga aktualisasi politik melalui nantinya sama-sama ikut terlibat dalam nantinya akan melahirkan Partai Masyumi dan juga terlibat di dalam sebelum kemerdekaan di BPUPKI. Kira-kira seperti itu untuk gambaran singkatnya
ya mengenai contoh atau kontribusi dari para ulama yang ada di Jawa Barat. Dan banyak sekali jaringan ulama-ulama yang memang bersumber dari kedua guru ini. Gitu. Jadi para ulama yang ada di Jawa Barat itu rata-rata kita bisa telusuri ya sanad bergurunya, kemudian juga hubungan silsilah kekeluargaannya, maka rata-rata memang memiliki hubungan keterkaitan dengan baik Abdul Halim di Majalengka maupun juga Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, kebetulan ini Kiai Haji Ahmad Sanusi ini juga adalah familinya Pak Didin gitu. Pak Didin Hafiduddin, jadi satu keluarga. Kira-kira seperti itu. Makanya yang sama adalah hidungnya khas sama ya. Baik, next. Nah, bagaimana kita memaknai kemerdekaan? Ini saya kira menjadi PR kita yang sangat penting. Dan apa yang sudah disampaikan para pembicara terdahulu itu terlihat bahwa yang menggerakkan kemerdekaan ini itu adalah pada dasarnya kesadaran keimanan. Ya, imanlah yang diejawantahkan dalam kesiapsediaan untuk berjihad, berjuang, itu yang kemudian menggerakkan energi umat untuk kemudian akhirnya melahirkan kemerdekaan. Nah, karena itu saya kira dalam konteks memaknai kemerdekaan ini penting untuk kiranya kita membangun satu elemen pokok yang bisa kemudian mendorong orang untuk kemudian mencintai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai aktivitas positif yang membangun. Nah, dalam hal ini ada hal yang sangat menarik, ya. Itu ada satu konsep yang sangat menarik yang telah dibahas oleh Syekh Muhammad Naqib Alatas, ya, di mana dalam bukunya yang sangat terkenal Prolegomena to the Metaphysics of Islam, yang beliau tulis dan dipublikasikan tahun 1995, dan kami baru saja mengkaji kembali buku tersebut di kajian Profesor Wiswar pekan lalu. Bagaimana kemudian beliau mengaitkan antara konsep din dengan dain, ya. Din dengan dain, din agama, dain adalah utang. Nah, apa korelasinya dengan kemerdekaan? Ya, jadi din atau agama dan dain atau utang ini ternyata memiliki akar kata yang sama, yaitu dana. Ya, dan Syekh Muhammad Naqib Alatas ini adalah salah seorang cendekiawan besar, ya, umat pada abad ini, di mana beliau juga memiliki kemampuan atau keilmuan yang kuat dari sisi bahasa linguistik. Jadi beliau mengatakan bahwa Islam yang maknanya adalah kepasrahan, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki elemen pokok yang sangat fundamental yang bisa menggerakkan orang untuk tunduk patuh secara total kepada ketentuan Allah ketika dia menyadari keberadaan elemen pokoknya. Dan elemen itu ternyata ada kaitannya dengan dain, utang, yaitu adalah perasaan berutang. Ya, jadi utang budi, ya, utang budi kepada Allah. Kenapa utang budi kepada Allah? Karena Allah memberikan sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa sanggup untuk membalasnya sampai kapanpun. Ya, antara lain adalah lahirnya kita ke dunia ini. Ya, lahirnya kita ke dunia ini itu adalah karena bentuk kasih sayang kepada Allah, dan ini tidak akan pernah kita bisa membalas, ya, jasa Allah, kira-kira begitu, terhadap proses penciptaan kita ke muka bumi ini. Nah, ketika muncul perasaan berutang, sampai kapanpun orang yang berutang itu dia akan selalu berusaha, ya, menyenangkan orang yang memberi utangnya. Dia akan selalu berusaha, ini orang berutang yang benar, ya, dia akan berusaha untuk membalas semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Nah, jadi dari situ kemudian, ya, muncul konsep bagaimana kemudian dengan dasar rasa utang budi kepada Allah karena proses penciptaan yang telah Allah lakukan, ya, di mana kita juga setelah berjanji di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan satu komitmen bahwa kita harus membalas utang budi Allah dengan cara melaksanakan ketentuan Allah dengan benar. Nah,
kalau perasaan itu juga ya kita sampaikan atau kita miliki kepada generasi berikutnya, di mana kita juga tidak akan pernah bisa membalas jasa generasi sebelum kita yang telah memerdekakan bangsa ini, bahwa tanpa perjuangan mereka tidak mungkin ada Indonesia, maka ini tentu akan melahirkan satu komitmen, ya, melahirkan akan satu komitmen kepada kita untuk bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin, ya, mengisi kemerdekaan sebagai yang merupakan salah satu bentuk utang kita kepada generasi sebelum kita, ya, dengan aktivitas-aktivitas positif yang membangun. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting, sehingga ketika kita menyadari konsepsi atau posisi, ya, memahami sense of indebtedness ini, memahami sense atau perasaan berutang ini, ya, dan kemudian menyadari bahwa posisi kita adalah berupaya untuk memberikan yang terbaik, maka tentu ini akan memberikan modal yang luar biasa kepada bangsa ini, ya, bahwa masa depan bangsa kita akan semakin baik. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting dan fundamental untuk bagaimana kemudian kita bersama-sama, ya, mengisi kemerdekaan ini dengan tindakan-tindakan dan kontribusi positif kita. Nah, karena itu, di antara yang harus kita lakukan adalah next, bagaimana kita memastikan bahwa proses pembangunan ini berjalan dengan baik. Kita tidak perlu lagi terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, ya, terkait dengan kesepakatan final bangsa, ya, terkait dengan masalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, justru tugas kita adalah bagaimana sekarang menjadikan itu sebagai pondasi kesepakatan bersama untuk membangun kekuatan di semua lini. Kekuatan ideologi, kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini yang menjadi sangat penting, dan memastikan bahwa peran negara itu bisa berjalan dengan baik. Ya, peran negara berjalan dengan baik, karena memang negara ini punya fungsi yang sangat vital dan strategis di dalam memastikan bahwa proses yang kita lakukan sebagai bangsa, ya, di era kemerdekaan ini itu bisa berjalan sesuai dengan harapan, sehingga cita-cita para founding fathers kita yang termaktub di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian bisa direalisasikan dengan baik. Next, paling tidak yang harus kita pastikan, ya, ada 3 peran pemerintah, 3 peran negara yang harus dipastikan berjalan dengan baik. Pertama adalah ideological role. Ya, tidak mungkin satu negara tidak memiliki ideologi. Ideologi ini menjadi hal yang sangat penting. Dan ideologi ini harus sejalan, ya, tidak boleh kontradiktif, ya, antara ideologi yang disepakati dengan turunan-turunan kebijakannya. Karena itu kita harus memastikan bahwa peran ideologi ini bisa dijalankan dengan baik, bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul terpatri, tercermin dalam semua kebijakan. Ya, kebijakan ekonomi misalnya. Apakah ekonomi hari ini itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu? Apakah kita bisa melihat, bisa mengukur, ya, tingkat ketimpangan yang terjadi itu, apakah ketimpangan yang terjadi secara alami atau ketimpangan yang terjadi karena ada desain-desain kebijakan yang justru bertentangan secara ideologi dengan ideologi dasar negara. Nah, karena itulah peran kita justru sangat penting untuk memastikan ada konsistensi antara ideologi yang disepakati dengan realisasi. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Demikian pula yang kedua adalah peran pembangunan, ya, bahwa tugas negara ini, ya, di dalam mengisi kemerdekaan ini adalah dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, pembangunan yang melingkupi seluruh bidang kehidupan. Nah, bagaimana peran-peran pembangunan ini bisa dijalankan? Nah, apakah pembangunan ini hanya menyasar aspek fisik saja, ya, ataukah juga menyasar aspek pembangunan SDM? Bagaimana potret kualitas SDM yang diinginkan, misalnya prototipe manusia yang disebut menguasai IMTAK dan IPTEK itu seperti apa? Ya, nah itu yang harus kemudian bisa dipastikan, ya, dalam prosesnya kita sebagai generasi yang mendapatkan manfaat atau benefit dari kemerdekaan ini, memastikan bahwa proses pembangunan itu berjalan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi
dari para founding fathers kita. Ya, karena kalimat-kalimat yang ada di dalam mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana betapa dalamnya ya makna atau cita-cita yang difikirkan ya oleh para founding fathers kita saat itu. Yang tugas kita adalah bagaimana kemudian menerjemahkan hal tersebut dengan tentu saja berhadapan dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ada welfare role. Bagaimanapun juga masalah kesejahteraan ini adalah hal yang sangat penting. Nah, kita harus pastikan ini semua menjadi sangat sesuatu yang bisa berjalan dan tentu tidak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Nah, disinilah menurut saya di antara tugas umat ini sebagai pemegang saham terbesar kemerdekaan untuk bagaimana kemudian mengusulkan berbagai macam konsepsi-konsepsi, teori, ya kebijakan, policy yang kemudian secara realitas ya itu bisa diimplementasikan dan bisa menghadirkan kondisi yang lebih baik ya ketika misalnya kita bicara potensi ekonomi ya betapa banyak misalnya terjadi kekeliruan di dalam pengelolaan ekonomi karena memang dasar sistem yang kita kembangkan justru malah bertentangan dengan aspirasi dan cita-cita dasar dari para founding fathers kita. Nah, ini yang saya kira koreksi-koreksi ini harus terus kita lakukan ya dan saya melihat ya di antara bentuk koreksi itu adalah dengan bagaimana kemudian kita mendorong ekonomi syariah yang saya hakul yakin tidak ada yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Jadi artinya tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang ini kemudian ya bisa menghiasi perjalanan kebijakan pengelolaan ekonomi dan tentu saja ini membutuhkan perjuangan secara politik ya tetapi artinya kita harus memastikan bahwa proses-proses itu berjalan sesuai dengan cita-cita yang sudah diamanahkan oleh para founding fathers kita. Nah, demikian pula yang berikutnya sebagai contoh next kita juga harus memastikan ya slide terakhir bahwa fungsi negara berjalan dengan baik. Ini misal kalau kita bicara pada sisi kebijakan ekonomi next ya ada 3 fungsi negara yang saya kira juga ini perlu kita pastikan bahwa ini sesuai dengan ketentuan. Ya, next, boleh lanjut. Yaitu pertama fungsi alokasi. Ya, fungsi alokasi. Ya, kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi dan perlindungan. Ya, jadi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan sangat fundamental ya. Bagaimana alokasi sumber daya ini yang seringkali menjadi ukuran ya keadilan ekonomi itu antara lain berawal dari alokasi sumber daya ya. Alokasi sumber daya ini menjadi sinyal ya apakah terjadi ya atau sistem yang kita kembangkan ini pada dasarnya bisa memastikan adanya keadilan ekonomi atau tidak. Nah, kemudian juga yang kedua adalah fungsi distribusi. Ya, fungsi distribusi ini juga harus dijalankan dengan baik. Ya, sudah saatnya kita juga mengembangkan instrumen-instrumen distribusi yang bisa memastikan adanya aliran kekayaan dari kelompok the have pada kelompok the have not. Yang tujuannya adalah memberdayakan kelompok the have not sehingga selain kesenjangan itu berkurang juga terjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan pada kelompok the have not. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting ya. Dan disinilah ya, negara ini menurut saya perlu mengakomodasi instrumen-instrumen keumatan yang telah ada, yang telah eksis ya. Dan saya melihat memang banyak pendekatan-pendekatan kebijakan yang ada ini yang memang agak kurang mengakomodasi atau melihat realitas di lapangan bahwa di realitas lapangan itu banyak sekali praktek-praktek yang sebenarnya secara nature mencerminkan bahwa ajaran Islam sudah dilaksanakan di situ. Nah, ini yang saya kira juga perlu untuk kita perbaiki dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi dan perlindungan. Ya, bagaimana negara bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan pada saat yang sama juga kita bisa menjamin keamanan dari berbagai ancaman. Saya kira itu saja ya sebagai
pengantar diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.